Oke, berjumpa kembali di Tato Soa Channel. Kali ini saya lagi bongkar rem Mitsubishi Jetstar. Mitsubishi Jetstar itu perpaduan antara Mitsubishi dan Daihatsu. Untuk bodinya ini Mitsubishi tapi mesinnya Daihatsu Jet. Nah, untuk rem-remnya ini depan kanan sama belakang kanan tuh bocor parah ya. Bocor parah dan sekarang ini lagi dibongkar. Dan ternyata pas dibongkar, aduh ini kotorannya mampet bener. Dari kedua masternya ini mampet semua, tapi untuk karetnya tuh udah pada longgar gitu ya. Jadi bisa disebut macet juga bisa disebut bocor juga bisa, karena memang bocor. Dan untuk ukuran karetnya ini super susah. Kalau misalkan beli di dekat daerah saya, ini ukuran karetnya 15/16S dari Seiken. Mungkin kalau di kota-kota besar banyak sih ya. Untuk karetnya ini 15/16S, tapi kalau untuk di daerah saya ini memang agak susah untuk Mitsubishi Jetstar. Nah, dan ini udah dibongkar semua nih, perintilan-perintilannya semua lagi dibersihkan karena memang banyak kotoran yang mengendap nih. Dibersihkannya jangan bagus-bagus ya, pakai air sabun aja sama obeng nih, karena memang mobil murah ya, jadi ya sesuai budget lah. Ini servisnya juga yang penting, remnya bagus, pakem, nggak bocor, bawa muat banyak, itu bisa berhenti lah. Jangan sampai kayak sebelumnya kan ini remnya blong, kemudian disetelkan itu nggak bisa karena macet. Nah ini nih udah parah banget nih, ini piringannya udah dari bawaannya ya, itu lebar seperti itu, mungkin sebelumnya bekas kedoran. Nah, dan ini seperti ini nih. Ini penampakan dalam piringan rem depannya. Jadi rem depannya itu trombol ya. Nah, ini untuk kampas-kampas remnya udah dibersihkan. Memang sih kampas remnya juga udah pada jelek, trombolnya juga udah pada jelek. Cuman itu owner deal Jetstar tuh susah banget. Jadi terpaksa kita akalin aja ya. Dan nanti kita bongkar yang belakang kalau misalkan udah bongkar yang depan. Nah, seperti ini ya. Jadi ini mirip kayak Suzuki Carry sih, tapi beda sih. Beda di masternya. Beda dari ukurannya gitu ya. Nah, ini untuk setelannya ada di atas. Kalau yang depan itu di sebelah atas, dan yang belakangnya itu bagian belakangnya di sebelah bawah. Dan karena memang kita udah beberapa toko di daerah saya itu susah, dan terpaksa ini cara yang paling ampuh dan yang paling terakhir kali gitu ya. Ini pakai benang, ini benang pakaian ya. Benang pakaian yang kecil ini dililitkan sebanyak 3 lapis lilitan atau secukupnya ya. Nanti biar permukaan bagian luarnya tuh mengembang dan menyebabkan rem tuh nggak bocor ya, karena tersumbat pinggir-pinggirannya dan tengahnya oleh benang ini. Kalau ada sih pakai seal tip ya, karena seal tip gak ada, yang adanya ini, jadi kita pasangin aja langsung. Cukup mudah sih, ini cukup 3 lapis, dan memang ini cara mudah, cara murah. Kalau misalkan udah kita nyari-nyari itu gak ada, karena memang susah sih untuk Jetstar ini. Nah, setelah itu kita pasangkan kembali ini bagian dari piston remnya yang 2 ya. Kalau depan itu 2, kalau belakang itu 1. Dan jangan lupa ini nepel remnya atau pembongannya dibersihkan. Lalu setelah itu dipasang lagi ini kaki-kaki sepatunya atau trombolnya ya. Trombolnya dipasang lagi sama per-pernya seperti semula, yang tadinya sudah dibersihkan. Dan kita paskan lalu setelkan. Dan ini pakai grease ya. Ini grease-nya yang bagus nih, 5000 satu saset. Nanti untuk bagian bearing luar kita pakai grease-nya. Nah, ini nih. Ini sampai gak ada grease-nya ya, ini sampai kelihatannya tuh gosong kayak gini nih. Ya mungkin memang mobilnya udah lama mati, udah lama ngejongkrok. Jadi ya kondisinya seperti ini apa adanya lah. Untuk grease-nya bisa menggunakan grease yang high temperatur, jangan pakai grease yang murah-murah ya, yang abal-abal, karena kalau misalkan yang pakai yang murah-murah itu, kalau misalkan kita rem kemudian panas dari trombolnya, grease-nya itu bisa meleleh kayak oli gitu ya. Nantinya yang menyebabkan bearing itu gak ada grease-nya, yang seterusnya macet.
usahakan itu kalau pakai grease yang bagus, yang high temperatur, biarpun mahal tapi awet lah, awet, bisa dipakai dalam jangka lama. Sudah beres, sudah setel semuanya, ini dipasangkan lagi baut tengahnya, dan jangan lupa pakai spi. Kemudian ini lanjut ke bagian roda bagian belakang. Nah, untuk pembukaannya, untuk bagian roda bagian belakang ini pakai baut 12 ya. Jadi di trackernya tuh langsung seperti ini. Nah, seperti ini ya, di trackernya langsung, kemudian dibuka. Ini bocor ya, bocor parah nih untuk yang belakang. Pantesan ini remnya blong banget ya. Ternyata untuk pistonnya tuh udah bocor dan setelannya tuh macet, jadi ya gak bisa diapa-apain gitu. Nah, kemudian ini udah terbuka, ini dibersihkan ya, ini dibersihkan untuk bagian-bagiannya, semuanya dibersihkan seperti ini pakai amplas yang tipis, ukuran nomor 400 minimal, 400 sama 500. Jangan pakai amplas ukuran 80 kayak gitu ya, yang kasar jangan, nanti yang ada malah baret itu rumah piston remnya. Dibersihkan sampai bersih. Oke, dan untuk ukuran karet rem yang belakangnya ini 3/4S, dan depan sama belakang itu sama ya, yang model cincin. Ini ukuran yang belakang 3/4S. Untuk yang 3/4S ini masih banyak di pasaran, karena memang masih banyak kesamaan sama kayak carry ya, kayak Suzuki carry itu untuk yang belakang. Tapi untuk yang depan itu sangat susah. Nah, kalau udah ini tinggal dipasangkan lagi aja sambil dibersihkan. Nah, ini dibersihkan ya sampai bersih, sampai kering, jangan sampai ada noda-noda kalau bisa ya, karena memang penyebab rem blong itu salah satunya dari kotoran remnya itu sendiri. Apalagi ini remnya bocor yang mengakibatkan loss, jadi gak ada gitu. Nah, ini dibersihkan. Dan untuk spare part yang kita keluarkan cuman yang belakang aja ya, 2 itu 20.000 sama grease yang high temperatur itu 5.000. Jadi untuk semua proses pembongkaran ini sampai beres itu 25.000. Oh ya, satu lagi lupa, minyak rem itu mungkin seperempat ya. Kalau misalkan beli yang 1 liter 60.000, cuman habis seperempat. Jadi untuk total biayanya habis sekitar 50 ribuan lah untuk dari awal sampai akhir video ini. Nah, dan nanti setelah beres itu jangan lupa ini nih, angin pasunya atau angin pasunya yang di dalam selang-selangnya tuh dibuang dulu ya. Caranya dikocok-kocok sampai mentok, nanti dibuang di bawah. Nah, dan ini hasilnya udah dibuang semua untuk angin pasunya. Untuk sistem remnya ini udah baik seperti semula nih, udah tinggi ya, tadinya kan blong sampai ke bawah. Dan mohon maaf ini untuk videonya nggak komplit ya, karena memang saya juga kerja di sini, jadi nggak ada yang videoin gitu ya. Sekian dulu, ini iseng-iseng ya benerin remnya, bikin videonya. Sekian dulu video dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya.